Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah, lalu ada rekan saya Destina Aziza dan juga Vini Hoirunisa. Di sini kami akan memaparkan mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Untuk materi yang akan kami bahas, yakni diantaranya yang pertama ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat, yang ketiga ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, yang keempat ada kebijakan dan inovasi kurikulum 2013, lalu yang terakhir ada kebijakan dan inovasi kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi serta hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Kurikulum ini mengatur bagaimana penilaian, kegiatan belajar mengajar, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan dilakukan untuk mendukung perkembangan atau pengembangan sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2002, dalam kurikulum ini siswa diharapkan memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi temporer. Lalu ada karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, kurikulum ini menekankan ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Kedua, kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dengan memperhatikan keberagaman peserta didik. Ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Keempat, sumber belajar tidak hanya terpaku kepada guru, tetapi juga berasal dari berbagai sumber lain yang memenuhi unsur edukatif. Kelima, penilaian dalam kurikulum ini menitik beratkan pada proses dan juga hasil belajar untuk memastikan penguasaan kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi berfokus pada pencapaian kompetensi tertentu. Kompetensi ini diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Dengan adanya panduan kompetensi yang jelas, guru dapat menilai sejauh mana peserta didik menguasai materi yang telah diajarkan. Oleh karena itu, guru harus memahami kriteria penguasaan kompetensi yang akan digunakan sebagai standar dalam menilai hasil belajar siswa. Hal ini juga membantu peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam menguasai berbagai kompetensi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri, dan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Adapun karakteristik dari pembelajaran kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Di masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah. Strategi pembelajaran meliputi karya wisata manusia atau narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Adapun karakteristik materi dari kurikulum berbasis masyarakat ini yaitu yang pertama ada validitas, yang kedua tingkat kepentingan yang benar-benar diperlukan oleh siswa, yang ketiga kebermanfaatan, yang keempat layak dipelajari, yang kelima menarik minat, yang keenam alokasi waktu terkait dengan keluasan dan kedalaman materi, dan yang terakhir ada sarana dan sumber belajar. Adapun pengembangan kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Nah,
Karena pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segi bidang termasuk pekerjaan. Masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan diganti oleh sifat individualis dan kerja keras. Adapun komponen kurikulum berbasis masyarakat ini terdiri dari tujuan dan filsafat pendidikan psikologi belajar, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran, analisis kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan siswa, tujuan kurikulum, perorganisasian dan implementasi kurikulum, tujuan pembelajaran, persepsi masyarakat, teknik evaluasi, implementasi strategi pembelajaran, penilaian dalam pembelajaran, evaluasi program kurikulum. Pengertian kurikulum secara terpadu. Pendekatan keterpaduan adalah keseluruhan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan terjadinya interaksi baik antar komponen dengan komponen lain ataupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kurikulum secara terpadu meniadakan batas yang terbentuk antara berbagai mata pelajaran yang kemudian disajikanlah bahan pembelajaran dengan bentuk unit atau keseluruhan atau integrated curriculum. Sistem kurikulum keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada suasana lapangan atau field setting. Yang kedua, pengembangan diri sendiri, self-development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima, pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning. Yang ketujuh, sikap percaya diri atau self-confidence. Komponen kurikulum berbasis keterpaduan yang pertama itu ada lulusan atau produk. Hasil akhir dari sistem kurikulum yaitu lulusan yang diharapkan memiliki kompetensi sesuai tujuan kurikulum baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun mutu atau kualitas, mencakup tujuan intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua itu metode, cara, strategi, atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk program, metode penyajian bahan, dan media pendidikan untuk mencapai pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, materi, yaitu isi atau bahan ajar yang meliputi fasilitas, sarana prasarana, perlengkapan, dan biaya yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat itu ada evaluasi, yaitu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan proses dan pencapaian tujuan kurikulum serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurikulum. Yang kelima itu ada umpan balikan atau umpan balik, yaitu informasi hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem kurikulum secara keberlanjutan. Yang keenam atau yaitu masyarakat, yaitu unsur eksternal yang berperan sebagai sumber kebutuhan, masukan, serta penerima manfaat lulusan, sehingga kurikulum relevan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Organisasi kurikulum terpadu. Yang pertama, berdasarkan pada filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasar pada psikologi belajar Gestalt dan field story. Yang ketiga, berdasarkan pada landasan sosiologi dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan pada kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, bersistem penyampaian dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang ketujuh, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan siswa berperan sebagai subjek belajar. Di kurikulum terpadu yang pertama itu semua hal yang dipelajari saling berkaitan.
Lalu yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Yang ketiga, memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sekolah, dengan masyarakat. Lalu yang keempat, menganut sistem demokratis. Yang kelima, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik untuk melaksanakan bentuk organisasi kurikulum terpadu. Tipe-tipe model pembelajaran terpadu. Dalam pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan, terdapat beberapa tipe model pembelajaran terpadu yang dapat diterapkan. Tipe yang pertama adalah fragmented, yaitu pendekatan yang memisahkan berbagai disiplin ilmu secara tegas tanpa adanya integrasi. Kedua, connected, yang menghubungkan konsep-konsep dalam satu mata pelajaran agar lebih saling terkait. Ketiga, nested, di mana dalam satu mata pelajaran, guru menyisipkan keterampilan berpikir atau keterampilan sosial bersama dengan materi utama. Keempat, sequenced, yaitu mengatur urutan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran agar berjalan berkesinambungan. Tipe yang kelima adalah shared, yang menggabungkan dua mata pelajaran atau lebih untuk mengajarkan konsep-konsep yang memiliki kesamaan. Tipe keenam, web, berfokus pada tema-tema sentral yang menjadi jembatan antar berbagai mata pelajaran. Tipe ketujuh adalah trade, di mana keterampilan seperti berpikir kritis atau literasi digital disisipkan secara konsisten dalam berbagai mata pelajaran. Tipe yang kedelapan adalah integrated, menggabungkan berbagai disiplin ilmu menjadi satu kesatuan pembelajaran yang utuh. Terakhir, immersed atau networked, di mana peserta didik terlibat penuh dalam berbagai bidang studi sekaligus atau membangun hubungan antara berbagai konsep melalui pengalaman belajar yang luas dan mendalam. Pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama itu tujuan sumber unit, yang kedua kriteria penyusunan rencana umum, yang ketiga organisasi dan isi rencana umum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan Kurtilas. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Prinsip dasar dari kurikulum 2013 adalah penekanan terhadap kemampuan guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang otentik dan bermakna bagi peserta didik sehingga berkembang potensi peserta didiknya. Adapun landasan dari kurikulum 2013 diantaranya ada landasan filosofis, landasan konseptual, dan landasan yuridis. Adapun komponen kurikulum 2013 diantaranya terdapat tujuan kurikulum, materi kurikulum, metode, organisasi kurikulum atau yang mencakup mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata ajar berkorelasi. Karakteristik dari kurikulum 2013 sendiri diantaranya yaitu mengembangkan keseimbangan spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar yang menerapkan apa yang dipelajari di sekolah masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang terakhir ada kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian kompetensi dasar. Adapun kebijakan dari kurikulum 2013 diantaranya ada perubahan kurikulum 2006 ke 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, diantaranya standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses,
standar penilaian. Begitu pula ada prosedur implementasi kurikulum 2013, diantaranya ada pemanasan apersepsi, eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, pembentukan sikap, kompetensi dan karakter, dan penilaian formatif. Implementasi kurikulum 2013 yaitu yang pertama mengamati atau observing, yang kedua menanya atau questioning, yang ketiga menalar atau associating, yang keempat yaitu mencoba atau eksperimen, yang kelima membentuk jejaring atau pembelajaran kolaboratif atau networking. Yang selanjutnya itu, kurikulum 2013 memiliki keunggulan. Yang pertama itu lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang keempat, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator belajar. Yang kelima, menyediakan fasilitas belajar yang lebih efisien. Selanjutnya ada kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 sebagai respon atas kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kreatif, terutama setelah krisis pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Tujuan utama dari kurikulum merdeka ini adalah memberikan ruang lebih besar bagi kebebasan belajar, kreativitas, dan pengembangan karakter siswa, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global dengan profil pelajar Pancasila sebagai acuan utama. Kurikulum Merdeka dirumuskan melalui proses dialog partisipatif yang melibatkan pendidik, praktisi pendidikan, orang tua, dan juga masyarakat luas. Proses ini bersifat bottom-up dan adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Implementasinya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021 melalui program Sekolah Penggerak, uji coba di berbagai sekolah, serta evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan sebelum diimplementasikan secara nasional. Untuk memperkuat landasan hukum, pada tahun 2024 diterbitkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang memberikan kepastian arah kebijakan dan memfasilitasi penerapan kurikulum merdeka secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka menghadirkan beberapa inovasi utama untuk menjawab kebutuhan pembelajaran masa kini. Salah satu inovasinya adalah pengurangan kompetensi dasar dengan fokus materi esensial, sehingga peserta didik dapat lebih mendalami inti dari setiap pembelajaran. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek diperkenalkan untuk menguatkan perkembangan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan juga efektif. Penguatan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif menjadi bagian penting dari kurikulum merdeka. Tak hanya itu, dukungan dan pelatihan bagi guru juga ditingkatkan agar para pendidik mampu menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih optimal.